Halo, selamat siang Sobat Master. Ketemu kembali bersama saya Kang Budi Langit di salah satu program luar biasa. Ini episode yang ke-167 narasumber yang kita hadapi kali ini di Alumni Malam Minggu. Sobat Master, ini Alumni Malam Minggu ini kita hadir di salah satu hotel yang istimewa di sudut kota Bandung yang menawarkan sisi unik. Dengan siapa kita bincang-bincang? Yuk kita sapa dulu beliau. Sobat Master, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang, suara lagi halimpu. Kang, sehat? Alhamdulillah, Oke. Kang, saya Biasa disapa Sobat Master Alumni Malam Minggu. Sambil memperkenalkan diri. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi Sobat Master, saya dengan Agus Saputra. Saya di sini selaku Hotel Manager Hotel California Bandung. Dan saya di sini baru 3 tahun, Kang. Buset, 3 tahun. Baru 3 tahun. Sebelumnya melanglang buana. Oke, nih Sobat Master, ini Kang Agus Saputra. Mohon. Betul. No, Kang Agus Saputra berarti kalau dari sudut nama sudah pituin orang Sunda. Nah, Sobat Master, ini Kang Agus ini tidak akan mencapai titik di sini apabila dia tidak melalui ratusan malam minggu. Nah, kita kupas malam mingguannya dulu seperti apa beliau sehingga menjadi seperti ini. Oke. Kang, ini mah kita ngobrol sesaat aja ya. Kang pituin dari Bandung, dari SMA di mana dulu? Saya SMA Bandung. Dari Seman 1. Oh, Seman 1 Dago. Lulus tahun? Lulus 98. 98. Malam minggu di Dago dulu gimana, Kang? Malam minggu di Dago, sebetulnya mah saya mah orang cupu, Kang, dulunya. Cupu. Wah, bener. Jarang gaul saya mah. Tapi menghanyutkan gitu. Nggak juga, jadi kalau dulu itu saya orang rumahan, Kang. Oke. Saya itu bukan dikekang, bukan. Karena memang saya orang yang tidak mudah bergaul dengan orang sebetulnya. Disebutnya orang pemalu lah dulu teh, orang kuuleun. Bahkan saya lahir di Bandung, gede di Bandung, tapi nama-nama di Bandung atau jalan-jalan di Bandung itu nggak hafal. Jadi dulu sama almarhum ibu itu suka dibawa kemana-mana, pasti dibawa, ditunjukin ini jalan ini, jalan ini, jalan ini. Alhamdulillah, dugi ka ayeuna teu apal-apal, Kang. Apal itu yang dilalui saja setiap hari. Gitu. Itu tahun 90-an awal. 90-an awal. Sebelum lulus lah, lulus. Lalu setelah itu akademisi lanjut ke? Saya ngambil kuliah itu pertama ngambil 2 jurusan. Yang pertama saya ngambil informatika, itu dari pagi sampai sore. Kemudian dari sore sampai malam saya ngambil bahasa asing. Ini menarik Sobat Master. Pagi ngambil IT ya, informatika, betul. Malamnya ngambil bahasa, tapi ini goal centernya ada di GM Hotel. Nah, ini sudut pandang dari mana kita kok? Ini rahasianya kita. Beliau menarik nih Kang Agus. Nih gimana? Setelah akademisi, tapi di Bandung. Di Bandung. Oke. Terus goal itu sambil bekerja, Kang Agus? Belum, itu belum, Kang. Jadi saya masih dibiayain orang tua lah gitu. Oke. Awal-awal itu masih dibiayai orang tua itu sampai semester 3, Kang. Jadi ketika saya semester 3 dulu ibu meninggal. Ibu meninggal, kemudian setelah ibu meninggal sempat saya drop bahwa misalnya tadinya saya kuliah itu karena memang diminta ibu. Setelah ibu meninggal saya mikirnya ngapain juga saya nih kuliah bener-bener kayak gitu. Ketika memang hal jelek atau misalnya pikiran jelek saya muncul, tapi ketika pikir-pikir lagi setelah 1 semester nilai hancur. Yang tadinya saya biasa IPK 3, sekian dan lain sebagainya, hancur semua, Kang. 2,1, 2,6, banyak hair lah gitu. Setelah pikir dalam 1 semester, saya mikir lagi. Dulu itu cita-cita ibu itu untuk nguliahin saya itu biar saya jadi orang gitu. Betul. Ternyata ketika ibu meninggal malah jadi saya seperti ini. Akhirnya saya bangkit lah. Di semester selanjutnya saya bangkit. Saya bangkit bahwa saya harus bisa lulus S1 minimal gitu ya. Karena dulu ibu berpesan bahwa kalau laki-laki itu minimal punya title, punya gelar lah gitu. Biar dihargai nama orang. Gitu. Jangan lihat ibu atau lihat bapak yang cuman lulusnya SD. Kayak gitu. Ini kategori tahun 70-an loh begini. Berlahir tahun 70-an sekitar itu. Saya sebetulnya lahir tahun 80, Kang. Tahun 80 saya lahir. 80 awal. 1980 saya lahir. Awal ya. Betul. 80 awal. Nah, ini menarik Sobat Master.
dengan 2 kuliah yang bersamaan, terus akhirnya sempat terpuruk, bukan terpuruk artinya hal lain, tapi lebih merenungi diri kali ya. Betul. Tapi melihat sisi kiri kanan adalah sesuatu yang harus diraih sesuai dengan amanat almarhum beliau. Nah, Bang Guga inilah faktor siapa yang mendukung karir Kang Agus? Jadi dulu setelah ibu meninggal ini kan, dulu anggaplah dibiayain itu sama orang tua Kang. Ya. Setelah ibu meninggal, karena ibu meninggal, nggak lama ibu meninggal, 1 bulan kemudian bapak stroke. Innalillah. Bapak stroke. Setelah stroke jadi kan otomatis bapak nggak bisa juga ngebiayain. Karena dulu itu kita itu disebutnya orang sederhana lah Kang. Ibu hanya ibu rumah tangga, bapak hanya penjahit, yang dimana saudara saya banyak. Saya 10 bersaudara. Subhanallah. 10 bersaudara, saya paling kecil. Dari yang saya paling kecil otomatis masih ada kakak-kakak saya yang masih sekolah. Waktu saya dulu masih kuliah itu masih ada yang sekolah. Kemudian saya umur berapa setelah itu kakak lah yang jadi ngebiayain sekolah atau kuliah saya Kang. Okay. Setelah ngebiayain kuliah saya, 1 tahun kemudian setelah ibu meninggal, bapak meninggal juga. Innalillah. Jadi tapi saya udah agak kuatnya itu setelah yang semester 3 itu terpuruk. Kemudian saya bangkit setelah misalnya ibu meninggal, saya ya udah jangan terpuruk lagi. Ngapain lagi lah. Udah misalnya takdir bahwa ibu meninggal, bapak meninggal, ya kita mah tinggal harus kuat. Karena ketika memang ibu meninggal, bapak meninggal, saya lebih bisa berdiri sendiri. Karena dulu karena saya anak paling bungsu gitu ya, dulu ogo lah kalau orang Sunda bilangnya ogo. Segala sesuatu ada apa-apa, pak. Setelah ibu nggak ada, bapak nggak ada, ya otomatis saya harus lebih mandiri. Tapi setelah memang bapak meninggal, saya lebih makin mandiri, makin kuat bahwa misalnya hidup itu jangan disesali atau jangan lihat ke belakang, harus lihatnya ke depan. Gimana caranya misalnya kita bisa membahagiakan orang tua biarpun mereka tidak melihat gitu ya, atau tidak ada, ya dengan cara gimana caranya saya harus kuliah benar. Oke. Akhirnya setelah semester 7 baru saya bisa bayar kuliah sendiri Kang. Jadi saya dulu buka tempat kursus dengan teman-teman. Oke. Jadi saya buka satu sekolah, saya buka kursus bahasa Inggris, buka kursus komputer, saya buka kursus matematik, fisika dan lain sebagainya untuk murid-murid yang menengah ke bawah lah bisa dibilang. Jadi bayar mah nggak dibayar nggak jadi masalah. Dulu gaji saya sebulan hanya 100.000. Itu sekitar 2004. 2004 saya digaji cuma 100.000 dengan title S1. S1 saya itu pun kadang digaji kadang enggak. Saya dulu di Cibiru, daerah Cibiru, saya buka tempat kursusnya. Saya rumah masih di Kaca Piring, jadi kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya pulang. Kenapa saya pulangnya kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Karena nggak punya ongkos untuk pulang. 100.000 ya dengan 2004 sebetulnya nggak cukup untuk makan. Tapi ya kita usahakan atau kita paksakan untuk bisa kayak gitu. Jadi setiap ada yang bayaran atau yang misalnya bayar SPP itu kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi membeli atau fasilitas kayak beli komputer, beli buku, beli meja dan lain sebagainya. Kayak gitu Kang. Setelah lulus saya di 2005, alhamdulillah sebulan saya lulus, saya langsung kerja Kang. Karena doa saya sebetulnya simpel, mungkin ijabah doa saya ya Kang. Amin. Jadi dari dulu itu doa saya simpel. Setiap saya selesai sholat itu cuman saya minta setelah lulus kuliah saya pingin cepat kerja. Nggak minta yang muluk-muluk Kang saya dulu. Karena tapi belum keluarga? Belum berkeluarga itu Kang. Ini saya coba ya Kang. Enggak, silakan ditampi. Jadi kayak gitu. Saya hanya muluk-muluk, doa saya nggak minta banyak duit, jadi orang kaya atau jadi orang kayak gimana, enggak Kang. Jadi saya cuman gitu aja, pingin lulus, cepat dapat kerja, biar bisa menghidupi sendiri, tidak membebani kakak. Karena setelah orang tua meninggal ya, jadi tulang punggung kakak. Biar nggak iniin kakak, jadi sayanya pingin bisa mandiri. Akhirnya ya setelah 1 bulan lulus, saya dapat ijazah. Langsung saya dapat kerja Kang. Kerja pertama saya itu di Grand Aquila Hotel. Ini sebentar. Ini menarik dari bahasa IT terus ke hotel tapi masih relevan dengan akademi.
Sebetulnya atau kebutuhan? mungkin kalau untuk bahasa iya, karena kan hotel itu sebetulnya minimal pasif lah, bahasa Inggris pasif. Oh ya. Kebetulan karena memang saya di bahasa Inggris yang bisa disebut bahasa Inggris aktif gitu ya maksudnya. Oh, jadi iya. saya bisa lulus. Oke, ya betul. Dan itu pun sebetulnya dengan 2005 saya hanya dapat gaji 425.000 Di Grand Aquila. Grand Aquila. Grand Aquila dulu waktu pertama saya interview itu saya mengisi itu gaji 1,5 juta. Karena saya mikir dengan S1 tahun 2005 pasaran itu sekitaran 1 juta gitu ya. Saya mungkin bisa 1,5 juta. Akhirnya saya nulis 1,5 juta. Dipanggil sama HRD, Pak Agus, kegedean. Oh kegedean ya Pak segini? Iya. Harusnya berapa? Kami cuma bisa ngegaji 425.000. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Pak, saya ambil. Oke. Nah kita flashback sedikit ya Pak. Ya. Sebelum saya masuk ke Aquila ini, saya jadi sales motoris Pak. Ikut temen. Oke. Jadi temen punya apa namanya warung-warung lah kayak gitu. Tapi nggak punya motor. Oh iya. Kebetulan saya punya ada motor kakak. Jadi joint venture lah. Jadi saya yang ada motornya, teman yang ada warung-warungnya. Oke. Sehari saya cuma dapat 6.000 Kang. 6.000 itu dari pagi jam 8 sampai jam 5. 6.000 bagi 2 3.000. Udah 3.000 saya minta 2.000 perak untuk bayar bensin. Jadi 2.000 perak saya sehari. Tiap hari. Setelah itu ya alhamdulillah Kang ada panggilan di Grand Aquila itu. Oke. Pas pulang-pulang kata kakak, Gus ada panggilan lamaran. Dari mana? Grand Aquila. Saya datang. Wes. Datang alhamdulillah Kang. Dari situ untungnya dulu itu ada HRD saya namanya Pak Predi. Sampai sekarang saya ingat karena memang beliau yang dengan bijaksananya ya. Dulu saya belum punya pengalaman, ditanya, Gus punya pengalaman di mana? Belum pernah Pak, saya belum pernah kerja, saya baru lulus, hanya bisa mengajar, begitu. Terus dia cuma bilang bahwa, jangan khawatir selama kamu mau belajar, pasti bisa. Saya juga bukan orang hotel, saya orang teknik. Tapi saya kenapa bisa jadi HRD? Nah, karena ada kemauan. Akhirnya dengan apa namanya, istilahnya advice dari beliau gitu ya. Saya mau ada kemauan, saya mau Pak, saya mau belajar. Akhirnya saya keterimalah dulu jadi telepon operator Pak. Pertama saya di dunia kerja atau di perhotelan itu jadi telepon operator. Apaan itu tuh? Telepon operator itu yang misalnya ada telepon masuk nih ke hotel, saya yang terima Pak. Oke. Misalnya mau ke purchasing, mau ke accounting, itu semua masuk ke saya. Dari saya transferin ke masing-masing departemen. Dulu ada satu konsol itu jadi satu telepon banyak pijitannya. Dulu saya bingung, ini pijitannya terlalu banyak kayak gini, gimana saya bisa mengingatnya. Kemudian extensi itu bisa ratusan karena Hotel Aquila itu dulu hotel bintang 5, salah satu hotel bintang 5 di Bandung. Yang dulu hotel bintang 5 kan nggak terlalu banyak Kang. Betul. Cuma beberapa hotel gitu. Grand Aquila salah satu hotel bintang 5. Konsol banyak. Saya di hari pertama saya kerja itu dimarahin sama HRD. Karena saya nggak tahu cara kerja itu seperti apa. Rambut masih rada gondrong. Sisa-sisa perjuangan. Masuk hari pertama pinjer, malah nama HRD. Kamu mau kerja atau mau main? Kenapa gitu Bu? Eta rambut cenah. Siga kitu cenah. Balik heula cenah. Balik. Cukur. Saya pulang Kang. Karena saya orang cupu yang tadi teh ya. Yang saya bilang, saya dulu orang cupu gitu ya. Nggak tahu tukang cukur itu di mana, di daerah Pasteur itu. Saya pulanglah ke Kaca Piring. Ke Kosambi. Ketemulah tukang cukur. Akhirnya cukur. Setelah itu pergi kerja lagi. Tah kieu cenah kasep cenah. Hari pertama nyambungin banyak yang salah karena kan ya hari pertama ini konsol banyak nih, tombol-tombol banyak, extension ada berapa ratus extension gitu ya. Saya harus bisa hafal gitu ya. Ketika misalnya sambungin purchasing, saya malah nyambunginnya misalnya ke bellman. Pas kayak gitu orang bellman telepon ke operator. Saya tuh nyambungkan cenah. Saya Pak cenah. Bisa gawe tuh mana cenah. Kayak gitu. Itu beberapa hari, hampir 1 minggu saya itu kena marah terus Kang. Kena marah terus, akhirnya saya pengen resign. Saya bilang ke kakak, teh hayang keluar saya teh. Kunaon? Di perhotelan mah kitunya, dunia kerja mah saya teh teu hargaan batur. Mencarekan gitu ya. Kayak gitu teh. Cuman kata teteh teh dulu sing sabar weh cenah. Da
orang akan berhasil itu ketika mau ada usaha gitu ya, maksudnya tanpa ada pengorbanan itu nggak akan berhasil. Jadi Setuju. ini dianggaplah untuk pengorbanan kamu untuk menuju keberhasilan kayak gitu. Akhirnya ya udah saya ngikutin lah apa yang kata kakak gitu ya. 1 bulan mulai maksudnya mulai ngerasa betah gitu ya. Mulai extension, mulai hafal dari beberapa ratus itu udah mungkin bisa hafal setengahnya lah kayak gitu ya. Bulan kedua sampai bulan sampai bulan keempat saya hafal semua extension. Oh ya, Anggaplah jadi si konsol ini udah jadi mainan saya tiap hari Kang. Udah kayak gitu. Nah, jadi kalau di hotel itu ternyata ada step Kang, karena saya bukan orang hotel, nggak tahu ternyata di hotel itu ada step itu bahwa dari telepon operator tuh bisa kemana-mana. Ketika memang kita eagernya itu ingin ke front office, bisa ke front office, kamu ke reservasi bisa ke reservasi, mau ke accounting. Dulu saya eagernya ke reservasi karena saya orang cupu itu nggak mau berhadapan dengan tamu, nggak mau. Ketika berhadapan dengan tamu deg-degan gitu, keluar keringat. Gitu ya. Kayak gitu. Akhirnya saya milih lebih back office deh dibanding front office yang harus berhadapan dengan tamu. Dari seleksi beberapa seleksi gitu ya, yang mau ke reservasi, akhirnya saya kepilih sama GM dulu. Gus, oke, kamu lulus kayak gitu. Itu kan ada psikotes lagi, ada tes lagi dan lain sebagainya. Akhirnya saya yang lulus Kang. Alhamdulillah ketika saya masuk ke reservasi mulai banyak belajar lagi. Di reservasi pun sama seperti di operator Kang. Ketika saya masuk pertama reservasi itu banyak dimarahin sama atasan. Ketika memang nyambungin salah lah, menjelaskan salah, ngasih harga salah dan lain sebagainya, carekan deh teteh Kang. Jadi saya mah udah dalam tanda kutip sudah apa ya? Udah teterak sih kan dicarekan teh gitu ya sama orang teh karena udah biasa gitu ya. Kayak gitu. Udahlah. Udah kebal lah kayak gitu ya. Resisten. Ketika kayak gitu ya udah, akhirnya setelah beberapa bulan saya mulai menguasai juga reservation. Sampai akhirnya di reservasi itu saya hampir 3 tahunan Kang di reservasi. Jadi total saya dengan operator itu hampir sekitar 4 tahunan. Nih, kurang lebih 4 tahun. Nih Sobat Master, Kang Agus ini ternyata sering dibenturkan. Jadi dibenturkan dan akhirnya terbentuk. Ya. Nah, jadi ini relevansinya basic kenapa dia basic sekarang ada di posisi California Hotel sebagai GM. Ada basicnya di hotel tersebut. Besar kecilnya tumbuh andil untuk memberikan suatu warna pengalamannya di sini. Ini kalau dari Hotel California, dari sana bisa nyampe California dari mana tuh? Jadi dari Grand Aquila itu nggak langsung saya kesini Kang. Dari Grand Aquila itu jadi dulu saya dari Grand Aquila itu ada beberapa kans lah ya, lowongan dari beberapa hotel. Karena ya balik lagi saya bukan orang hotel, nggak ngerti. Ketika ada lowongan-lowongan itu saya nggak mau Kang. Karena udah ngerasa nyaman di California Grand Aquila itu dulu. Udah maksudnya kerjaan udah ke-handle lah gitu ya. Kalau kasarnya mah mau sombongnya sabari peureum oge ka-handle gitu ya maksudnya. Jadi mau cari apa lagi lah gitu ya, gaji udah lumayan gitu ya, servis udah lumayan, mau apa lagi. Ternyata dulu sama teman-teman, Gus, kalau di hotel, teman-teman yang orang hotel ya, betul-betul orang hotel gitu ya, hotel itu harus kutu loncat. Maksudnya kutu loncat, jadi dari satu hotel itu harus ke hotel lain. Coba, kenapa harus kayak gitu? Karena ketika memang kamu ke hotel lain itu banyak pengalaman yang kamu akan ambil. Salah satunya misalnya posisi bisa naik, gaji bisa naik, teman-teman bisa makin banyak. Oh gitu ya. Akhirnya saya dulu dari Grand Aquila itu pindah ke Arion Swiss Bell Kang. Yang di dekat stasiun Bandung. Di situ saya sebagai reservation clerk. Reservation clerk itu saya kurang lebih hanya berapa ya? Setahunan kurang dulu di challenge sama GM. Karena di antara reservation yang ada itu bisa dibilang saya yang paling menonjol. Akhirnya saya di-challenge jadi seorang e-commerce. E-commerce itu di tahun berapa ya, itu sekitaran tahun berapa gitu ya, saya lupa pastinya. E-commerce itu masih jarang di Bandung. Jadi bisa dibilang saya itu salah satu e-commerce pertama di Bandung. Alhamdulillah. Dulu karena ketika memang pas ditanya itu posisi kamu apa e-commerce, hotelnya banyak yang nggak tahu e-commerce teh naon sih gawena. Bahkan sekelasan bintang 5 itu dulu juga nggak punya e-commerce Kang. Dulu waktu saya di Arion Swiss Bell itu e-commerce saya. E-commerce itu ternyata apa? Oh ternyata ketika memang saya
di challenge untuk bisa di e-commerce itu ternyata untuk online travel, Kang. Oke. Ngurusin online travel kayak Agoda, Traveloka dan lain sebagainya. Oh ya. Itu saya ngurusin dulu. Akhirnya setelah di challenge lah di situ selama 8 bulan, ada challenge lain di Sensa. Saya ikutan di Sensa. Ikutan interview waktu pertama awal yang di Ciamplas Sensa baru. Saya interview, akhirnya dari beberapa kandidat reservation, kurang lebih 10 reservation, saya nilai yang paling gede di antara 10 reservation. Saya yang kepilih, tapi dilihat dari gaji lebih kecil ternyata, Kang. Dibanding dengan hotel yang sebelumnya lebih kecil. Jadi saya bargain lagi, Bu, saya di sini gaji segini, di Ibu juga gaji segini, turun atau ya, saya gitu. Iya Pak Agus, paling kalau mau ya nanti katanya ketika memang misalnya ke depannya bisa nego lagi gaji. Wah kalau kayak gitu mah nggak tahu sampai kapan. Akhirnya saya ngambil, Kang, masih di Swiss Bell. Setelah di Swiss Bell kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan atau hampir 2 tahun, ada challenge lah di hotel lain di Aston, yang sekarang itu Holiday Inn Pasteur. Dulu Aston Primera Pasteur. Saya di sana keterima jadi naik title jadi assistant manager. Saya pegang 2 level, reservation dan e-commerce assistant manager. Di situ saya kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun ada challenge lagi di Harris Citylink. Harris Citylink saya upgrade dari asisten jadi revenue manager. Revenue manager awalnya juga awal yang asa aneh, Kang. Dulu waktu saya di Harris itu ngelamar sebetulnya jadi reservation, keterima jadi revenue. Ketika tes pertama sama director of sales, masalah ARR, masalah okupansi, cara ngitung saya nggak bisa. Nggak ada satupun soal yang saya bisa jawab. Akhirnya si Dosem itu bilang ke saya, kamu ngelamar di sini jadi apa? Jadi reservasi manager, Pak. Tapi sama HRD ditawarinnya revenue manager. Gawe naon apa tuh? Henteu, Pak. Terus rek naon atuh kamu ka dia? Jadi revenue manager kalau nggak kerja nggak bisa, kemudian suruh ngasih soal kayak gini yang basic aja nggak bisa. Ya terus kumaha tuh, Pak? Ya udah balik aja. Itu interview pertama. Interview pertama itu saya disuruh pulang, Pak, sama director of sales. Karena mungkin mikirnya mau jadi revenue nggak bisa apa-apa, percuma. Ini harus handle hotel gede loh gitu ya, bukan main-main. Akhirnya saya pulang, seminggu kemudian saya dipanggil lagi sama HRD. Bagus, Pak GM pengen ketemu. GM pengen ketemu. Saya mikirnya udah nggak lulus lah. Yang dimana director of sales-nya itu yang nanti jadi atasan saya secara langsung aja udah nggak suka dengan saya gitu ya maksudnya. Tapi GM pengen ketemu, akhirnya ketemulah dengan GM. Si GM cuma bertanya, Gus, kalau saya challenge kamu di hotel yang nyincet, dulu disebutnya Harris itu hotel nyincet, Kang. Gitu. Karena dulu itu kan yang terkenal itu tol itu Pasteur ya, bukan tol sana gitu ya maksudnya. Gimana caranya kamu bisa memperkenalkan hotel ini ke orang lain? Gampang, Pak. Kumaha carana? Akhirnya dia tertarik. Saya bilangin, Bapak tanpa ngeluarin uang, hotel Bapak bisa terkenal bukan hanya di Bandung, di luar negeri juga bisa, Pak. Wah, gimana caranya? Lewat online travel. Kumaha cara? Saya jelasin lah online travel itu seperti apa. Jadi online travel itu kan mikirnya itu kita akan dapat duit dan akan bayar ke online travel ketika kita dapat duit, Kang. Kan nggak ada misalnya biaya yang harus saya keluarin. Misalnya kan kalau promo, misalnya kita bikin dulu nih, ngeluarin dulu duit ya dan lain sebagainya. Setelah itu misalnya ada yang nyangkut, alhamdulillah nggak ada yang nyangkut, berarti duit yang modal kita tadi itu hangus kan. Kalau online travel dulu saya mikirnya dengan online travel ada bisnis masuk, saya dapat duit, baru saya ngasih nih komisinya. Kayak gitu. Akhirnya tertarik sekitar hampir 1 jam setengah saya diinterview sama GM, ngomong ngalor ngidul dan lain sebagainya. Oke, dari situ oke, Gus, siap. Mudah-mudahan kamu keterima. Cuman gitu aja. Udah gitu saya pulang. Kata HRD itu, Gus nunggu 1 minggu. 1 minggu nggak ada panggilan, nggak lulus. Kalau 1 minggu ada panggilan, tinggal datang. Hampir 2 minggu nggak ada panggilan, Kang. Saya mikir, udah nggak lulus nih. Lewat ya. Udah lewat. Tapi masih penasaran. Dulu masih zaman BBM. Saya nge-BBM. Bu, punten mau tanya, saya lulus atau enggak ya? Soalnya ibu bilang 1 minggu, sekarang udah 2 minggu nih, belum ada panggilan. Oh,
Pak Agus teh ya, Pak Agus datang aja, GM-na bogoheun cenah. Nah bisa gitu, alhamdulillah sih. Datang, pas datang juga si HRD juga aneh lagi Pak. Iya. Terus didinya teh sebenarnya teh posisi nate da asisten cenah, asisten revenue manager. Tenan naon? Gak apa-apa Pak, saya juga sebelumnya asisten. Bikinlah kontrak, tanda tangan kontrak. Setelah kayak gitu, HRD mikir lagi, asa teu ngeunaheunnya Gus asisten cenah, ngeunaheun namun manajernya Gus lebih gagah cenah gitu. Pak nggak telanggung Bapak yang punya perusahaan Bapak, yang punya misalnya untuk ketentuan misalnya posisi itu Bapak cenah. Akhirnya rubah lagi kontrak jadi revenue manager. Itu revenue manager pertama saya kan di sana. Dari sana saya belajar banyak. Setelah belajar banyak, pertama saya jadi hotel manager itu atau bisa dibilang masuk ke eksekutif BOD kayak gitu. Setelah saya keluar dari Hari Citylink. Dari Hari Citylink saya keluar hanya ke hotel kecil Kang, cuma 60 kamar di daerah Tubagus. Saya diminta untuk jadi GM-nya. Cuman karena dulu saya belum pede, saya ngajak temen, Kang berani tuh cek saya teh nge-handle 60 kamar. Saya mau belum pede jadi GM. Saya mah AM nawe lah. Akhirnya teman saya mau join lah. Kita join Kang berdua ke sana. Handle dari mulai pre-opening, dari mulai rekrut karyawan dan lain sebagainya. Dari situ. Jadi teman saya GM-nya, saya asistennya. Nggak selang kurang lebih 1 tahun GM saya keluar. GM saya keluar sama owner saya disuruh naik. Terus kamu aja jadi GM nak. Nggak usah ngerekrut yang lain katanya. Saya hanya di situ GM 6 bulan Kang. 6 bulan GM di situ. Akhirnya sini Hotel California buka dulu 2013. Oh ini 2013 resmi pertama. Berdiri, dibuka. Saya dulu saya nanya-nanya ke teman, hari eta teh hotel naon di Wastu Kencana teh yang make bedeng. Hotel California cenah mana-mana. GM-na sahanya cek saya teh gitu. Aduh tak apa. Tapi hari rezeki mah ya nggak akan kemana gitu ya. Setuju. Ternyata pas saya punya Facebook dulu itu GM-nya California itu nge-add saya Kang. Pas nge-add saya teh lihat title GM California cek saya teh apa namanya gayung bersambutnya kan. Saya teh mikir ya udah saya kirim lah. Saya WhatsApp ngirim SMS atau ngirim apa gitu message ke dia, Pak boleh saya nggak ngelamar ke Hotel California? Oh boleh Gus, masukin aja email saya masukin lah. Ketika pas masukin nggak lama, saya sekitar berapa bulan ya 1 bulan saya dipanggil, Gus bisa ketemu dengan saya? Mangga. Ketika pas ketemu itu GM cuman bilang bisa bikin budget, bisa karena memang saya basic dulu revenue, bisa bikin SWOT, bisa. Coba saya bikinin budget dengan kamar 60 kamar, harga harus segini, RR harus segini. Kumaha carana Gus? Siap. Karena memang saya basicnya di revenue itu apa? Saya cuman 10 sampai 15 menit saya beres. Budget simple ya. Budget simple saya kirim. Nangges beres deh. Kan Bapak cuma minta budget simple. Oke, SWOT bisa. Kirim ke saya nanti, siap. 5 menit saya kirim Pak. Dari 13 front office manager yang lamar ke sini, saya yang keterima alhamdulillah. Padahal dulu saya nggak mau jadi front office manager di sini. Awal ketika saya jadi pertama ke sini ya kan, dari front office manager itu saya nggak mau tadinya ke Pak GM, Pak saya bukan orang front office, saya nggak suka ketemu sama tamu, makanya dari dulu sampai ke office. Kata GM, bisa Gus, kamu bisa. Akhirnya ya, kalau saya senang dengan tantangan Kang, hanya oke, saya ambil deh. Ketika saya ambil ya itu, Gus, cenah jangan berkecil hati ya, dari 13 FOM yang ngelamar kamu yang keterima. Nah apa cik saya teh, kan saya belum pernah jadi FOM. Nggak semua FOM itu bisa bikin budget Gus, nggak semua FOM itu bisa bikin SWOT hanya 5 menit. Kamu bisa bikin budget 15 menit, bikin SWOT hanya 5 menit. Rata-rata misalnya orang yang bisa bikin budget itu kelasan sales manager ke atas atau director of sales kayak gitu. Akhirnya ya udah keterima di sini. Saya di sini cuma 2 tahun Kang. 2 tahun di sini. Setelah jadi FOM saya direkrut Best Western. Best Western saya jadi revenue manager lagi. Di situ nggak lama juga saya, cuman 1 tahun 7 bulan atau 1 tahun 8 bulan kurang lebih, saya lupa pastinya. Dibajak lah sama Arya Duta Kang. Jadi saya tinggal nyebrang. Iya, benar. Nyebrang sama Arya Duta. Jadi revenue manager juga di situ Kang, kayak kurang lebih setahun. Setahun dari situ saya
dipanggil lagi sama Haris Citylink. Gus, ada revenue tapi cluster, harus pegang beberapa hotel. Karena dulu itu revenue manager di Bandung itu nggak berani ada yang pegang beberapa hotel, Kang. Karena revenue manager mikirnya satu hotel aja udah liar, suruh pegang beberapa hotel ke apa ya maksudnya, ke inilah, ke talar bahwa misal liarnya sih gue kumaha. Tapi karena saya yang tadi bilang saya suka challenge, saya ambil, Kang. Saya dulu pegang 3 properti, Citylink, Cimbulait, sama Pop. Saya pegang. Ini 3 hotel. Sobat Master Kang Agus luar biasa. Saya menyimaknya tadi dari berbagai tahapan untuk mencapai titik sini, ternyata ini bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya ya Kang Agus ya. Betul, Kang. Dan itu harus proses itu harus dimulai, harus dinikmati ya Kang. Hingga jadi ilmu. Nah, ilmu ini yang mengantarkan beliau. Jadi ini teorinya udah teori yang apa ya? Sudah uang cari Mang Agus, bukan Mang Agus cari orang. Ini mah udah, karena dengan basic, dengan berdarah-darah, dengan makan Indomie, tepung, tarigu, nasi goreng diseringkeun. Nah, satu sisi itu menjadi mental yang terbentuk ya, dibentukannya terbentuk. Sampai akhirnya ini tahun berapa Kang Agus di sini, Pak Agus? Di sini saya 2019 awal. 2019 Balik lagi. Oh, oke. Sama lagi dibajak. Oke. Ini yang uniknya hotel ini apa, Kang? Sebetulnya kalau saya senang di sini itu karena pas saya pertama masuk sini itu orang-orangnya masih orang lama, Kang. Oh iya. Jadi pas saya datang ke sini, environment-nya maksudnya udah nggak bawa saya ke sini itu udah di welcome, Kang. Oke. Pertama karena pas saya datang itu masih orang-orang lama nih. Saya senang gitu ya. Kemudian kan kalau dilihat dari posisi mana di sini mah ya bisa dibilang mah posisi bagus. Oke. Kalau tadi misalnya komparasi dengan misal Haris Citylink ya Kang, yang saya harus misalnya mikirnya gimana kayak gitu, harus bisa ngedapatin tamu yang mau ke sana kayak gimana. Kalau di sini ya point of sales-nya itu mungkin bisa dibilang mudah untuk dijual. Betul. Kayak gitu Kang. Kemudian hotel di sini itu bisa dibilang hotel California, hotel kecil lah ya, bisa dibilang hotel kecil, misalnya cuma 60 kamar gitu ya maksudnya, tapi punya luas kamar itu dibanding dengan hotel bintang 4 lebih gede malah. Point of sales-nya itu saya punya kamar itu gede-gede, Kang. Ini menarik ya. Ini saya kenapa nama, kalau saya lihatnya kemarin ada Beethoven, ada Beatles atau apa, kenapa dengan pemain jadi musik sebetulnya owner kami itu memang suka, Kang, suka musik. Oke. Awalnya Hotel California disebut Hotel California itu karena dulu memang ngambilnya ke Eagles, kan? Ya, Eagles. Welcome to Hotel California. Karena memang basicnya dari owner suka musik nih maksudnya. Jadi ya udah, dengan Hotel California ini mungkin lebih apa namanya, lebih familiar didengar sama orang. Easy listening. Easy listening gitu ya maksudnya. Kemudian lebih mudah diingat gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya, karena memang yang tadi suka musik itu ya udah, setiap nama-nama atau setiap misalnya best misalnya kayak ini Pennyland, ini juga apa namanya, nama grup musik. Brown Sugar, kemudian Beatles, Pink Floyd dan lain sebagainya. Ini relevansinya sangat cerdas karena Bandung gak ada kota musik. Jadi kalau musik istilahnya di Hotel California udah relevan gitu. Ya. Karena saya lihat teman-teman saya juga dari teman Matt Beatles suka manggung di sini. Oh iya, makanya gue bilang keren nih. Satu hal yang unik dan yang istimewa. Ini kalau dari stasiun kereta atau dari bandara berapa menit? Kalau dari stasiun kereta mah ke sini paling 5 menit, Kang. 5 menit ya, cepat. Oke. Kalau dari bandara kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lah. Oke. Welcome to my home. Yes. Ya kan? Asik. Ini dulu sih sebelum pandemi mah Kang, orang-orang luar banyak sini, Singapura, Malaysia, orang-orang luar banyak sini. Cuma setelah pandemi kan memang ada pembatasan nih. Tamu-tamu saya yang memang misal repeater banyak yang masih suka kontak. Bagus katanya, masih California, masih Bu. Nanti katanya kalau sudah mulai mereda saya balik lagi ke California. Ini kalau saya baca nih, jadi ada 2 kota dalam satu tempat, ada California, Bandung gitu. Hotel California, kota California dan kota Bandung. Ini yang sama-sama bridgingnya sangat keren. Nih, Kak Agus,
apa yang menurut Kang Agus temukan pengalaman unik waktu mengelola suatu hotel? Yang paling unik, Yang paling unik sebetulnya ada apa ya Kang? Saya bisa dibilang. Atau ada tamu yang heboh gitu atau yang apa gitu? Jadi karena memang mungkin karena saya di beberapa hotel, jadi setiap hotel itu memang ada keunikan tersendiri ya. Saya kan pernah juga misalnya anggaplah hotel Melati saya pernah handle, hotel bintang 3 pernah handle, bintang 4 pernah handle, bintang 5 pernah handle. Jadi setiap hotel atau setiap bintang itu tamunya punya karakter tersendiri Kang. Kayak misal hotel bintang 5 ekspektasinya lebih tinggi. Oh iya. Kalau bintang 4 oke lah, ekspektasi nggak terlalu tinggi, standar so-so gitu ya maksudnya. Bintang 3 ketika memang bisa di bintang 3 dengan mengeluarkan harga atau misalnya segitu, ekspektasi jangan terlalu tinggi. Ketika pun misalnya nanti di Melati gitu ya, dengan breakfast yang seadanya, ekspektasi nggak bisa tinggi. Kayak gitu Kang. Jadi uniknya itu kayak gini Kang. Kalau di bintang 5, karena tamu ngerasa bahwa saya beli mahal, ketika ada komplain itu, uang bisa dilempar ke muka. Buset. Itu karakter hotel bintang 5 kan? Kayak gitu. Karakter bintang 4, tamu paling teriak-teriak. Oh, asik. Ini ilmu baru. Ketika dia misalnya beli nggak sesuai dengan ekspektasi atau misalnya ada komplain apa, dia teriak-teriak. Kalau bintang 3 itu lebih slow Kang. Lebih slow. Dia nggak terlalu berani teriak karena apa yang dia keluarkan itu tidak sebanding dengan kalau dia berteriak. Kayak gitu. Jadi kalau saya mah dulu ketika memang handle yang kayak gitu, tamu sebetulnya raja bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi raja yang harus punya manner. Kalau saya begitu Kang mikirnya. Saya akan fight dengan tamu ketika tamu itu tidak bermanner. Anggaplah kayak gini sebagai contoh. Tamu teriak-teriak, bilang binatang dan lain sebagainya, bahkan misalnya berani misalnya nampar atau berani ini, saya berani ngusir tamu Kang. Karena kalian bayar ke kami itu, kami manusia, dirimu manusia gitu, tamu manusia, kita manusia. Kayak gitu. Jadi ketika memang seenaknya, kalau saya bukan akan berpihak ke kalian, bukan. Cuman selama tamu memang misalnya dengan manner yang baik, kita pun akan melayani dengan manner yang baik. Saya setuju. Jadi mungkin analogi seperti ini. Yang mereka bayar ke kita itu dalam hotel adalah hanya tenaga dan waktu. Betul. Tapi rasa belum tentu bisa kebayar. Betul, Kang. Makanya berani ngusir ya. Betul, setuju. Nih, Kang Agus nih satu momen. Mimpi besar Kang Agus yang belum tercapai apa? Pengen naik haji, Kang. Alhamdulillah. Terus pengen naikin haji orang tua. Subhanallah. Aminkan dulu Sobat Master nih. Beliau punya cerita mulia untuk naik haji ke tanah suci buat kedua orang tuanya. Nih Kang Agus, di penghujung acara ini ada kesannya buat Sobat Master bagaimana biar bisa struggle hidup seperti Kang Agus dari mulai zero jadi hero gitu katakanlah. Apa sih semestinya? Sebetulnya jangan putus asa ya Kang. Jangan putus semangat lah. Kemudian jangan terpaku dengan zona nyaman. Kadang kan orang itu terpaku dengan zona nyaman. Ketika orang terpaku dengan zona nyaman, ya kalau bisa dibilang ilmu kalau cuma sejengkal, dengan zona nyaman cuma sejengkal. Gak akan bertambah Kang. Sip, setuju. Jangan berada di zona nyaman, jangan pernah menyerah gitu ya. Never give up lah. Terus ajar aja. Ini luar biasa kata kunci dari Pak Agus ini. Nah ini Kak, di penghujung acara boleh 3 kata kunci Kang Agus, alumni malam minggu. Apa menurut Kang Agus? 3 kata. Alumni malam minggu. Kalau saya sih Kang, cuman hanya berpesan bahwa orang itu harus jujur. Hanya itu saja sih Kang. Orang itu harus jujur ya Kang Agus. Sobat Master, demikianlah kita di penghujung acara bincang-bincang dengan Pak Agus, GM dari Hotel California. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Agus Saputra. Sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. Terima kasih.